percaya dan baptisan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Percaya dan Baptisan Kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Markus pasal 1 ayat 15 berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini memberitahu kita bahwa untuk menikmati keselamatan Allah, kita harus bertobat dan percaya. Di pihak negatif, ketika kita bertobat, kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita untuk membereskan dan meluruskan keadaan kita yang jatuh dan jauh dari Allah. Di pihak positifnya, ketika kita percaya masuk ke dalam Kristus dan kita menerima Allah masuk ke dalam kita, agar kita memiliki Allah dan memiliki hayat kekalnya. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita percaya ke dalam Tuhan, agar kita bersatu dengan Tuhan dalam hayat kekal Allah untuk menikmati keselamatan sempurna yang Allah siapkan di dalamnya. Karena itu, fakta percaya sesungguhnya adalah percaya ke dalam. Dengan tegas mengandung arti kita digabungkan dengan Tuhan dan kita disatukan dengan diri Tuhan. Yohanes 1:12 berkata, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percayanya kita ke dalam Kristus membuat kita masuk ke dalam Kristus, berada di dalam Kristus. Sedangkan menerima Kristus membuat Kristus masuk dan berada di dalam kita. Di dalam Kristus, ini adalah awal penyatuan kita dengan diri Kristus. Ini memberi kita kedudukan, memberi kita suasana untuk menikmati keselamatan sempurna Allah. Sedangkan Kristus di dalam kita adalah kelanjutan dari penyatuan itu, yang selanjutnya memberi kita pengalaman dan unsur-unsur kenikmatan akan keselamatan sempurna Allah. Maka kita akan menikmati keselamatan sempurna Allah dengan kaya dan tanpa henti di dalam Kristus. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 berkata, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman yang sama berharga dalam keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Iman yang olehnya kita percaya ke dalam Kristus dan menerima Kristus, dan yang dengannya kita diselamatkan, adalah iman yang berharga yang diberikan kepada kita. Kata diberikan menunjukkan bahwa iman itu bukan dari diri kita. Kita memperolehnya dari Allah. Kemudian kata sama, ini menunjukkan bahwa iman itu berasal dari satu sumber yang sama. Iman yang sama menunjukkan bahwa iman yang kita miliki, kita yang percaya ke dalam Kristus dan telah menerima Kristus, berasal dari satu sumber yang sama, yang darinya kita semua telah menerima bagian. Ini seperti seluruh tanah Kanaan yang dibagi-bagikan kepada orang Israel dalam perjanjian lama. Tanah permai Kanaan melambangkan Kristus yang limpah dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Allah telah memberikan Kristus yang kaya limpah sebagai warisan kepada semua orang yang telah dipilihnya. Warisan itu tercakup di dalam iman, dan melalui iman kita diberi dan telah menerima warisan tersebut. Di satu pihak, Kristus yang Allah berikan kepada kita adalah warisan yang kita terima dari Allah. Di lain pihak, itu pun iman yang olehnya kita diberi dan telah menerima warisan Allah. Keduanya adalah Kristus. Jadi Allah Tritunggal masuk ke dalam umat pilihannya menjadi iman mereka, membuat mereka masuk ke dalamnya, bersatu dengannya dalam hayat ilahinya. Itulah makna yang paling puncak
dari iman yang dengannya kita masuk ke dalam Kristus. Markus pasal 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Firman yang sederhana dan tegas di atas menampakkan pada kita bahwa untuk menikmati keselamatan sempurna Allah, kita tidak hanya harus dipercaya, tetapi juga harus dibaptis. Percaya dan dibaptis bukan dua langkah, melainkan satu langkah yang memerlukan kedua kaki kita. Keduanya diperlukan untuk melengkapi satu langkah. Percaya adalah realitas batini dari masuknya kita ke dalam Kristus. Dan dibaptis adalah pengakuan yang di luar. Ini adalah kesaksian, tanda dan pernyataan bahwa kita masuk ke dalam Kristus. Galatia 3:27 berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Percaya kita secara batini adalah masuknya kita ke dalam Kristus. Demikian pula dibaptisnya kita di luar. Bila keduanya digabung, baru kita dengan sepenuhnya dan konkret masuk ke dalam Kristus. Melalui iman dan baptisan, kita masuk ke dalam Kristus secara utuh dan konkret. Kita mengenakan Kristus sebagai kebenaran yang kita peroleh dengan percayanya kita ke dalamnya. Maka kita menjadi pewaris Allah yang mewarisi Kristus Allah sebagai warisan kita. Selanjutnya Roma 6 ayat 3 berkata, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kolose 2 ayat 12 berkata, dengan dia yaitu Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Ketika kita dibaptis ke dalam Kristus, kita juga dibaptis ke dalam kematiannya. Karena ia telah mengalami maut dan kebangkitan, dengan dibaptis ke dalamnya, bersatu dengannya, maka kita juga berbagian dalam kematian dan kebangkitan yang dialami oleh Kristus. Kita mati bersamanya dalam kematiannya, dan dengan demikian kita terlepas dari segala hal milik ciptaan lama. Kita pun bangkit bersamanya dalam kebangkitannya, memasuki segala sesuatu dari ciptaan yang baru. Jadi, percaya dan dibaptisnya kita adalah langkah yang kita perlukan untuk bekerja sama menanggapi pengudusan Roh Kudus yang telah memimpin kita untuk bertobat dan menikmati keselamatan yang sempurna yang Allah sediakan di dalam Kristus. Pengalaman atas realitas ini haruslah berulang-ulang seperti suatu peredaran yang rohani di dalam kehidupan Kristen kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk iman yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat percaya dan menerima Engkau. Bahkan kami boleh disatukan secara utuh dan konkret dengan dirimu, dengan kematian dan kebangkitanmu melalui baptisan. Biarlah Tuhan kami boleh memasuki segala berkat warisan ciptaan baru yang Kau sediakan di dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.